Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita dibatasi oleh keadaan atau kondisi pandemi seperti sekarang ini, ada baiknya juga kita harus terus untuk melakukan aktivitas-aktivitas olahraga, tidak menutup kegiatan kita atau tidak membatasi kegiatan kita dengan alasan alasan pandemi, alasan COVID. Kita masih bisa beraktivitas atau melakukan kegiatan-kegiatan olahraga di luar ruangan. Ya, anak-anakku bisa berolahraga. Contohnya, kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan lari-lari pagi, jogging-jogging kecil, atau melakukan kegiatan yang anak-anakku tinggal sekitar sungai atau dekat laut, dekat pantai. Kalian bisa melakukan olahraga-olahraga air seperti berenang. Kalian juga bisa melakukan hal-hal yang lain yang bisa meningkatkan kekuatan fisik dan juga bisa menjaga kebugaran kita. Dan juga Bapak berharap bahwa anak-anakku masih tetap semangat untuk mengikuti semua pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, baik, untuk kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi lanjutan kita setelah materi pertama sebelumnya, yaitu permainan bola kecil. Nah, sekarang kita lanjutkan dalam permainan rounders atau permainan kasti, karena permainan rounders ini ada sedikit persamaan dan beberapa perbedaan dengan permainan kasti dan permainan softball. Mungkin anak-anakku juga biasa melihat permainan-permainan tersebut yang Bapak sudah sebutkan dalam televisi ataupun di media-media lainnya. Selanjutnya Bapak akan sedikit memperlihatkan dulu cuplikan video atau permainan dari tim rounders luar negeri. Mari kita lihat. Woo!
Oke. Baik, setelah kita menyimak bersama permainan rounders dari negara Inggris, mari pelan-pelan kita coba menguraikan apa saja yang perlu kita pahami dalam permainan rounders ini, sambil kita melihat kembali video yang Bapak siapkan. Ya. Oke, kita lihat di sini seorang pemain melakukan lemparan. Ya, jadi teknik dasar dalam permainan rounders itu yang pertama ini bisa kita lihat dari gerakan melempar. Kita ulangi lagi. Ya, jadi dia melakukan lemparan ya seperti ini, gerak dasarnya, gerak awalnya dia melakukan lemparan, posisikan tangan kanannya diposisikan bagian belakang atau tangan yang kuat untuk dilakukan melempar. Kemudian kaki tumpuan, coba kalian perhatikan kaki tumpuan yaitu dia gunakan kaki kanan dan kaki kirinya di depan. Ya, jadi ketika tangan kanan melempar, tentunya kaki kiri yang diletakkan di depan. Jadi bersilangan ya. Ketika kita melakukan lemparan, agar menghasilkan kekuatan yang bagus, kekuatan yang tinggi, bisa menggunakan tangan kanan sebagai pelemparan dan tumpuan, kaki kanan di depan, kaki kanan di belakang, kaki kiri di depan. Jadi intinya bersilangan. Ya, untuk teknik kedua, pukulan. Kita lihat gerakan pemain rounders ini saat melakukan pukulan. Ya, jadi dia mengayunkan, ya, dia mengayunkan pemukul sampai melingkar ke bahu kiri. Lihat posisi tangannya ketika memukul, tangan tidak lurus tapi menyesuaikan dengan posisi bola yang datang. Jadi tidak selamanya pukulan bola itu, seorang pemukul itu tangannya harus lurus, tapi bisa disesuaikan dengan posisi siku ditekuk, kemudian diupayakan agar pemukul ini bisa berkenaan langsung dengan bola. Dan lihat pemukul atau pukulannya itu diayun sampai ke sisi badan yang lainnya. Dengan dia memukul dari kanan, tentu mukul langsung ke arah kiri. Kita lihat lagi ke gerakan selanjutnya. Oke, menangkap bola. Ya, jadi teknik dasar dalam permainan rounders yang berikutnya itu adalah gerakan menangkap bola. Kita lihat kembali gerakan menangkap bola. Ya, seperti itu ya. Jadi
menangkap bola. Mereka gunakan dua tangan. Mereka setiap melakukan tangkapan bola melakukan dengan dua tangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya aturan-aturan. Ya, ketika mereka sudah memukul bola, mereka lari secepat mungkin ke arah tiang. Nah, kemudian menjatuhkan tiang ini. Menjatuhkan atau cukup menyentuhnya saja. Tapi ketika orang berlari tidak mungkin hanya sebatas menyentuh. Nah, kadang dia juga sambil berlari menyentuh, akhirnya tiangnya terjatuh. Lari terus sampai di tiang yang terakhir. Ya, itu tadi adalah gerakan untuk mematikan lawan. Ketika lawan sudah berlari, ya, ditangkap bola, kemudian si penjaga lebih dahulu menangkap bola, kemudian dia merebahkan tiang atau menyentuhkan bola yang sudah dia pegang ke tiang yang akan dituju oleh penyerang. Ya, kita lihat kembali. Ya, seperti itu. Ya, sebelum penyerang tiba di tiang pertama, penjaga akan menyentuhkan bola ke tiang pertama ini. Ya. Tapi kalau penjaga belum sempat menyentuh tiang, kemudian penyerang lebih dahulu tiba di tiang pertama, itu terhitung aman. Jadi dia tidak dikeluarkan, tidak keluar dari permainan. Lanjut. Ya, ini lagi terjadi, salah satu pemain terlambat untuk menyentuh tiang kedua. Nah, lebih dahulu penjaga menyentuh tiang kedua. Kemudian dia harus menyentuh dengan tongkat atau tinggal di tiang ketiga untuk aman. Baik, kita ulang lagi. Saat bola tidak dengan baik oleh pemain menyerang, bisa melakukan putaran kembali. Ini terjadi kembali. Terjadi dua kali gerakan berlari keliling lapangan, atau mereka berhasil menyentuh 4 tiang yang ada di base pertama. Oke, nah, seperti itu tadi bentuk permainan dari Rounders. Sekarang mari kita coba cari bagaimana bentuk lapangan dari permainan Rounders.
Setelah kita ketik di sini akan muncul hasil pencarian. Supaya lebih cepat kita dapatkan gambar, klik gambar. Ya, ini adalah gambar dari lapangan Rounders. Ya. Titik A adalah tempat pitcher. Pitcher itu istilahnya adalah pemain yang bertugas untuk melakukan lemparan pertama. Ya, dia titik A di sini. Kemudian titik B. Titik B itu adalah tempat catcher. Catcher itu adalah pemain yang bertugas untuk menangkap lemparan bola pertama. Ya, pada saat pitcher melakukan lemparan pertama, yang bertugas untuk menangkap bola di titik pemukul adalah seorang catcher. Ya. Kemudian titik ketiga atau titik C adalah ruang tunggu. Titik C di sini yaitu tempat pemain penyerang. Jadi ketika seorang pemain dia diposisikan sebagai penyerang, sebuah tim bersiap untuk melakukan permainan, seluruh tim harus berada di titik C. Kemudian titik D adalah tempat pemukul atau tempat memukul. Jadi memukul itu adalah posisi dari seorang pemain yang timnya menyerang. Bagian D di sini dia berdiri di depan dari titik seorang catcher. Jadi antara pitcher dan seorang catcher ada seorang pemukul dari tim penyerang. Selanjutnya 1 hingga titik 1 sampai 4 adalah tiang hinggap atau base. Jadi nama dari setiap titik yang akan dilalui oleh seorang tim dari tim penyerang adalah disebut dengan base. Ya. Selanjutnya pada titik 5 ini, 5 Romawi, itu disebut home base. Home base yaitu posisinya di sini. Jadi ketika seorang pemain berhasil memukul lemparan bola dari seorang pitcher, dia berhasil memukul, dia harus melalui titik 1, menyentuh atau menjatuhkan tiang atau tiang hinggap yang ada di titik 1, begitu juga titik 2, kemudian berlari ke titik 3 dan berhasil lagi maju ke titik 4, dan di akhir harus berhasil menyentuh atau memukul tiang home base. Ya, seperti itu rangkaian permainan dari permainan Rounders ini. Ya, selanjutnya untuk tugas dari materi permainan Rounders, Bapak akan meminta kalian untuk menyusun atau
Bapak akan meminta kalian untuk tugas pada kesempatan ini, pada materi permainan bola kecil atau rounders. Ya, untuk tugas pada materi rounders, Bapak akan meminta kepada siswa bagaimana atau buatlah ya. Untuk tugas yang Bapak berikan kepada kalian dalam materi rounders ini, ya, ada cukup dua soal, ya, seperti ini. Yang pertama, silakan kalian menjelaskan 3 teknik dasar permainan rounders. Ya, cukup mudah ya. Jadi silahkan kalian jelaskan 3 teknik dasar atau 3 gerak spesifik dalam permainan rounders. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, Bapak minta kalian supaya bisa dipahami, Bapak minta kalian menjelaskan kembali. Kemudian soal yang kedua, Bapak minta kalian untuk membuat satu contoh gerak variasi dan kombinasi dari gerak spesifik atau teknik dasar tadi yang di atas sudah kalian sebutkan. Ya, jadi buat variasinya dan kombinasinya bagaimana pada saat permainan rounders dilakukan. Ya, tugas tersebut silahkan kalian kerjakan dalam bentuk catatan atau ditulis di buku tugasnya. Silahkan difoto kemudian dikirim ke WA pribadi Bapak. Ya, Bapak minta untuk dikirimkan paling lambat 1 minggu setelah materi ini diberikan. Jadi Bapak ulangi untuk tugasnya. Yang pertama, jelaskan 3 teknik dasar atau 3 gerak spesifik dalam permainan rounders. Kemudian yang kedua, buatlah contoh gerakan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam permainan rounders.
Untuk nomor 2 ini kalian cukup buat menjadi satu rangkaian ya, satu rangkaian gerakan. Apakah ketika dia melakukan gerakan A disambung dengan gerakan B, kemudian ataukah melakukan gerakan B dilanjutkan dengan gerakan C, ya seperti itu. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan kalian menyampaikan pertanyaan melalui WA pribadi Bapak, atau bisa juga kalian melakukan telepon saja, tidak apa-apa, boleh. Bapak siap menerima telepon dari kalian, dan boleh juga kalian lihat-lihat dari YouTube atau dari Google, bisa dicari ya. Bapak pikir tugasnya sangat ringan, sangat mudah. Semoga tugas tersebut bisa dikumpulkan, diselesaikan, dan tentunya juga Bapak minta jangan sampai ada yang hanya sebatas melihat dari tugas teman-teman ya. Oke, untuk penutupan mari kita lihat sekali lagi video ini. Cukup sekian mungkin dari Bapak. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya atau pembelajaran berikutnya. Bapak harap seluruh siswa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, tetap memakai masker, kemudian rutin mencuci tangan. Dan yang terakhir, rajin berolahraga. Demikian mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga.